Kalau Nasdem dan PKS, Demokrat ingin menang dalam pertarungan 2024 dengan figur Anies ini, maka kan itu ada pikiran seperti itu kan ada. Maka wakilnya dari NU. Perlu dan tidak kita sampaikan karena publik sudah tahu. Kofifa punya pengalaman menteri, punya pengalaman memimpin, jadi gubernur Jawa Timur, pengalaman DPR yang sudah tahu. Jadi, dari pengalaman menurut Nasdem, Kofifa lebih berpengalaman. Kalau tadi saya mengutip apa yang Anda sampaikan. memang itu fakta, tidak harus saya sampaikan pun publik sudah tahu dalam pengalaman pemerintah. Itu lama ada AHY, ada Ridwan Kamil, ada Khofifa, ada Ahmad Heriawan. Saya melihatnya Khofifa yang paling cocok. Kenapa? Pertama, dia mewakili suara NU. Dari suara-suara Nahdliyin itu paling tidak ya akan diambil oleh Khofifa. Yang kedua, itu suara-suara ibu-ibu, suara perempuan, suara emak-emak. Jangan lupa the power emak-emak itu berlaku dalam konteks pilpres, dalam konteks pileg juga. Untuk kaitannya dengan PKS dan Demokrat, insya Allah nggak ada perubahan. Karena sebetulnya rapat-rapat kecil yang sudah berlangsung sekian bulan ini, satu hal yang sudah sepakat, kita sama-sama kerjasama dengan tagline tema sentral gerakan perubahan atau koalisi perubahan. Itu poin yang paling penting ya. Nah, tinggal soal terjemahannya, elaborasinya seperti apa, perubahan seperti apa. Bahkan saat ini partai politik itu di pilkada, tim-tim di caleg itu menggunakan mama sebagai tim sukses. Bahkan ya para capres juga ketika menggunakan para relawan itu yang door to door ke masyarakat juga emak-emak itu perempuan gitu. Yang ketiga itu juga ya. Jadi Khofifa yang punya nilai atau bargaining power yang lebih besar paling cocok disandingkan dengan siapa? Ya dengan Pak Anies Baswedan cocok. Jadi kalau dari segi gender gitu ya, Pak Anies Baswedan laki-laki mewakili dari katakanlah Islam modernis dan nasionalis begitu. Yang kedua Bu Khofifa dari kalangan santri gitu, dan jadi sangat cocok dari kalangan Nahdliyin ya, katakanlah walaupun memang NU tidak bisa dikatakan lagi sebagai tradisional, tapi ya itu sudah menjadi sebuah kecocokan. Semakin banyak penghalang, Anies Baswedan makin perkuat posisi sebagai pemimpin de facto. Semakin mendekati Pilpres 2024, bakal calon presiden atau baca pres Partai Nasdem Anies Baswedan semakin getol melakukan safari politik. Namun tentu saja langkah yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta ini tak lepas dari adanya upaya pencegahan. Banyaknya buzzer-buzzer yang menyerang Anies menurut pengamat politik dan akademisi. Rocky Gerung mengatakan bahwa ini justru bisa memperkuat posisi Anies. Kalau istilah antropologi Adia atau Anies itu totem, benda magis, jadi dia hadir apa nggak hadir dia sudah dibayangkan ada, terang Rocky dikutip pada Rabu 14 Desember 2022. Menurut Rocky, tingginya sorotan media terhadap Anies juga memperbuat publik semakin terugah untuk mengikuti setiap langkah dan gagasan baca pres 2024 Partai Nasdem tersebut. Jadi mengeluh-elukan Anies bukan lagi soal gaya Anies di semua forum, tetapi rakyat sendiri sudah mendapatkan kimianya. Jadi gairah untuk perubahan politik sudah dibaca sejak awal, ucap Rocky. Diterangkan Rocky, psikologi massa tidak bisa dibaca dan ditafsirkan secara rasional. Kita anggap saja memang makin lama bola salju Anies akan menggulir lebih cepat, lebih dan mengumpulkan massa lebih banyak, tutur Rocky. Jadi menghalangi Anies sudah percuma, nggak ada cerita lagi orang udah bilang Anies atau tidak, debe or notable. Ibu figur yang kerap mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo tersebut. Namun disampaikan Rocky, fenomena ini seketika ditanggapi negatif oleh istana yang sedang berusaha mencegal Anies di langkah-langkah semacam ini. Dinilai sudah tidak lagi berguna. Semakin upaya dia menjegal, semakin dia mengumpal. Itu yang nggak dipahami oleh istana, jelas Rocky. Harusnya sediakan saja penantang Anies, bukan menjegal Anies. Mending penantangnya yang bikin bagus supaya naik ring tinju nggak ronde pertama KO, sambungnya. Kalau bahasa hukumnya kira-kira de facto ya, rakyat sudah mulai menginginkan Anies, jawab Hersubeno Arif.
Ya, de facto Anies sudah jadi presiden, sahutnya. Menyebut Anies saat ini hanya dibatasi oleh kewajiban memenuhi persyaratan elektoral seperti pemilu, tapi faktual sudah jadi presiden. Rocky mendasarkan pernyataan ini pada masifnya massa Anies yang berkumpul di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu. Misalnya di Kabupaten Pangkep itu orangnya begitu masif dan menyatakan pilihan enggak ada selain Anies itu. Memang suatu fasilitas yang memang disediakan oleh sejajar, bukan disediakan oleh politik, ujarnya. Nah, politik justru mempercepat sejarah mengarahkan suara pada Anies, rumus sosiologi begitu tandasnya. Semakin banyak penghalang, Anies Baswedan makin perkuat posisi sebagai pemimpin de facto. Semakin mendekati Pilpres 2024, bakal calon presiden atau baca pres Partai Nasdem Anies Baswedan semakin getol melakukan safari politik. Namun tentu saja langkah yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta ini tak lepas dari adanya upaya pencegahan. Banyaknya buzzer-buzzer yang menyerang Anies menurut pengamat politik dan akademisi. Rocky Gerung mengatakan bahwa ini justru bisa memperkuat posisi Anies. Kalau istilah antropologi Adia atau Anies itu totem, benda magis, jadi dia hadir apa nggak hadir dia sudah dibayangkan ada, terang Rocky dikutip pada Rabu 14 Desember 2022. Menurut Rocky, tingginya sorotan media terhadap Anies juga memperbuat publik semakin terugah untuk mengikuti setiap langkah dan gagasan baca pres 2024 Partai Nasdem tersebut. Jadi mengeluh-elukan Anies bukan lagi soal gaya Anies di semua forum, tetapi rakyat sendiri sudah mendapatkan kimianya. Jadi gairah untuk perubahan politik sudah dibaca sejak awal, ucap Rocky. Diterangkan Rocky, psikologi massa tidak bisa dibaca dan ditafsirkan secara rasional. Kita anggap saja memang makin lama bola salju Anies akan menggulir lebih cepat, lebih dan mengumpulkan massa lebih banyak, tutur Rocky. Jadi menghalangi Anies sudah percuma, nggak ada cerita lagi orang udah bilang Anies atau tidak, debe or notable. Ibu figur yang kerap mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo tersebut. Namun disampaikan Rocky, fenomena ini seketika ditanggapi negatif oleh istana yang sedang berusaha mencegal Anies di langkah-langkah semacam ini. Dinilai sudah tidak lagi berguna. Semakin upaya dia menjegal, semakin dia menggumpal. Itu yang nggak dipahami oleh istana, jelas Rocky. Harusnya sediakan saja penantang Anies, bukan penjegal Anies. Mending penantangnya yang bikin bagus supaya naik ring tinju nggak ronde pertama KO, sambungnya. Kalau bahasa hukumnya kira-kira de facto ya, rakyat sudah mulai menginginkan Anies, jawab Hersubeno Arif. Ya, de facto Anies sudah jadi presiden, sahutnya.